Paulus ialah seorang yang berperawakan kecil. Dalam sebuah buku apokrifa dari abad kedua, setengah botak, dengan kaki yang bengkok, kuat secara fisik, dengan mata yang rapat satu sama dengan yang lain, dan hidung mirip kakak tua. Jika dipercaya, cerita ini lebih banyak tentang orang dari Tarsus yang hidup hampir 7 dekade. Setelah kelahiran Yesus, pernyataan ini sesuai dengan laporan Paulus tentang ejekan dan desut-desut dirinya di Korintus di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 10. Kita tahu apa yang dipercaya oleh orang dari Tarsus tentang pribadi dan karya Kristus dan pokok iman Kristen. Surat hasil tulisannya dalam Perjanjian Baru berisi kesaksian mengenai hasrat, keyakinan, dan kekuatan logikanya. Dalam surat terdapat autobiografi, kita menemukan garis besar mengenai kegiatan Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul yang dicatat oleh Lukas, seorang dokter. Dan sejawaran bukan Yahudi pada abad pertama, para teologi telah mendapatkan cukup materi untuk mengadakan perdebatan mengenai apa yang Paulus yakini. Seorang penulis biografi tentang Paulus dengan cepat akan menemukan kesenjangan dalam kehidupan sang rasul. Seperti sebuah meteor, Paulus tiba-tiba tampil sebagai orang dewasa yang mengalami krisis keagamaan yang diselesaikan melalui pertobatan. Ia menghilang lalu muncul kembali sebagai utusan Injil, dan kita dapat menelusuri kegiatannya pada abad pertama sebelum kematian. Pada abad pertama, Tarsus adalah kota utama dan provinsi Kilikia di bagian timur Asia Kecil. Letak kota sekitar 16 km. Di dalam pedalaman Tarsus adalah pelabuhan utama karena memiliki hubungan ke laut melalui sungai Cidrus. Tidak jauh dari arah utara, Tarsus menjulang tinggi. Pegunungan Tarsus yang menghasilkan kayu gelondongan sebagai penghasil utama. Saudagar Tarsus, jalan raya Romawi arah utara, akan melewati jalan sempit yang dikenal Gerbang Kilikia. Banyak pertempuran militer dahulu terjadi di sana. Tarsus adalah kota perbatasan, sebuah tempat timur dan barat bertemu. Tarsus memiliki sebuah warisan yang sangat berharga. Jenderal Romawi Marcus Antonius memberi status kota merdeka pada tahun 42 Masehi di kota ini. Saulus tumbuh menjadi dewasa. Tulisannya dapat kita temukan bayangan dari penglihatan dan kejadian waktu ia kecil di Tarsus. Tulisan Paulus bersumber di kehidupan perkotaan. Paulus menulis tentang perahu yang kandas, tukang periuk, dan kemenangan, pemandangan, dan kebisingan. Kota itu yang membuat kehidupan Paulus mengerti, dan itu sebagai alasan Paulus menyebut kota Tarsus sebagai kota yang terkenal. Seorang filsuf Atendorus memberikan nasihat kepada perpisahan kepada Kaisar Agustus bahwa jika marah jangan katakan atau lakukan sampai telah mengulangi huruf alfabet. Atendorus meninggal pada 7. Paulus bukan saja seorang warga dari kota terkenal, tetapi juga warga Romawi. Seorang perwira ingin menyesal Paulus atau peringatan kepada pasukan, tetapi Paulus berkata, apakah kamu ingin menyesal warga negara Romawi tanpa diadili? Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa ayah Paulus adalah orang Roma. Kewarganegaraan Roma dapat diperoleh dengan bermacam-macam cara. Kewarganegaraan negara Roma sangat berharga. Warga negara Roma tidak boleh disesat atau disalib hukuman. Yahudi dan Roma tidak sepenuhnya baik. Paulus berasal dari garis keturunan yang membanggakan yang dapat diruntuh sampai kepada leluhur bangsanya. Kosakata yang dipakai Paulus sangat diwarnai bangsa Yunani, yaitu Alkitab orang Yahudi pada masa Helenisme. Paulus adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Paulus memiliki kerajinan yang khas dari kota Tarsus, yaitu membuat tenda dari bulu kambing. Keterampilannya dalam kerajinan ini nantinya menjadi sangat berguna dalam pekerjaan sebagai misionaris. Paulus setelah menyelesaikan pendidikannya pada Gamaliel, pemuda Farisi ini kemungkinan pulang ke Tarsus selama beberapa tahun. Paulus mulai bersaksi tentang iman yang baru didapatkannya
di sinagoge di Damsyik. Paulus dicurigai oleh para murid dan dibenci oleh orang yang dulu. Paulus berkhotbah sebentar di Damsyik lalu pergi ke Arab, kemudian kembali lagi ke Damsyik. Usaha Paulus untuk melayani di Damsyik juga tidak berhasil dengan baik. Paulus mengasingkan diri selama beberapa tahun. Paulus bertahun-tahun mengasingkan dirinya untuk membantu mematangkan pendirian dan kualitas rohani yang akan dilakukan untuk melayani. Paulus mengabaikan peringatan tentang bahaya yang mengancamnya. Jadi ia muncul kembali ke Yerusalem. Paulus menyadari bahwa kerumunan orang yang penuh kebencian itu dapat membunuh dia. Ia mengatakan bahwa Sanhedrin bahwa ia telah ditahan karena ia adalah seorang Farisi yang percaya kepada kebangkitan orang mati. Alasan itu membuat pihak Sanhedrin terpecah menjadi golongan Farisi dan golongan Saduki. Festus menyerahkan Paulus kepada seorang perwira bernama Julius, membawa kelompok tahanan dan kapal ke ibu kota kekaisaran. Kapal itu kandas di Pulau Malta. 3 bulan kemudian Paulus ditahan, dikirim ke Roma dengan kapal lain. Perjanjian Baru tidak memberikan kisah kematian Paulus. Surat Paulus mencerminkan jiwanya, motivasi, harapan, dan keyakinan yang mendasar. Pemimpin yang kuat seperti Paulus cenderung untuk menarik atau menolak orang yang hendak dipengaruhinya. Tulisan Paulus yang paling awal ditulis sebelum keempat Injil. Tulisan itu menggambarkan Paulus seorang pemberani jujur, rendah hati, lembut, memiliki motivasi yang tinggi. Ia tahu membedakan pendapatnya dengan perintah Tuhan. Dalam tulisan ini, kita melihat Paulus sebagai seorang sahabat yang murah hati dan ramah, memiliki iman yang kuat dan pemberani dalam situasi berbahaya, mengabaikan kepada Kristus dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, baik dalam hal kenyang atau kelaparan, baik dalam hal kelimpahan atau kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.